Shalom jemaat Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau mengangkat satu pujian yang menyatakan sebab Kau besar. Kita mau mengangkat pujian ini dengan hati kita yang sungguh-sungguh. Sebab Tuhan itu besar. Kita mau mengagungkan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Tuhan, terima kasih Yesus, kami mau datang di hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu Bapa. Benar Bapa, tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang begitu baik di dalam kehidupan kami Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkatinya dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami Bapa. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih setia-Mu kepada kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baiklah, tiba saatnya kita mau mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Namun sebelum itu kita mengangkat satu pujian yang menyatakan segala perkara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kita mau mengangkat pujian ini dari awal lagi. Kita mau mengangkat pujian ini dengan hati kita yang sungguh-sungguh, bahwa Tuhan adalah penolong kita yang setia. Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah nama-Mu, kami bersyukur jikalau pada kesempatan ini kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan tiba waktunya bagi kami pada kesempatan ini Tuhan, kami bersama mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami, urapi hamba-Mu, urapi semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini, sehingga kami semua sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Kami menjadi pendengar yang baik,
dan pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menyambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya berharap semua jemaat dalam keadaan baik, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, senantiasa diberkati dan merasakan berkat-berkat Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini mengambil sebuah tema berpikir positif. Terambil dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Berpikir positif. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pikiran akan mempengaruhi tindakan dan perilaku kita. Pikiran kita akan menentukan kebahagiaan atau ketidakbahagiaan kita. Pikiran yang benar akan menentukan perasaan dan tindakan yang benar. Jika kita berpikir benar, jika kita berpikir positif, kemungkinan besar perilaku kita akan menjadi benar. Perilaku kita akan menjadi perilaku yang positif, membawa dampak yang baik bagi orang yang ada di sekitar kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang ilmuwan yang bernama Marcus Aurelius. Dalam sebuah tulisannya, dia berkata bahwa kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Jika kualitas pikiran kita baik, jika kualitas pikiran kita positif, maka hidup kita akan menjadi baik. Hidup kita akan menjadi benar. Hidup kita akan menjadi positif. Tetapi sebaliknya, jika kualitas pikiran kita tidak baik, kualitas pikiran kita negatif, maka hidup kita akan menjadi negatif. Dalam bagian teks firman Tuhan yang kita baca ini, sedikitnya ada 6 pikiran positif yang dijelaskan oleh Paulus. 6 pikiran positif itu adalah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Lalu disambung dengan kalimat selanjutnya, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saya melihat dalam teks ini, semua yang terdapat di bagian ini adalah pola berpikir, cara berpikir yang positif. Sehingga Paulus katakan, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Marcus Aurelius, dia membagi pikiran manusia menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah pikiran kecil. Apa yang dimaksud dengan pikiran kecil? Orang yang memiliki pikiran kecil akan membicarakan orang lain. Lalu pikiran sedang, membicarakan atau peristiwa, event, sejarah, kehidupan manusia yang telah dilewatinya. Lalu yang ketiga adalah pikiran yang besar. Pikiran yang besar ini membicarakan ide-ide, gagasan, lalu langkah-langkah yang besar dalam kehidupan pribadinya. Pikiran yang besar akan membawa dampak perubahan kehidupan yang besar bagi orang yang berpikir atau menggunakan pikiran yang besar. Nah, ada pro dan kontra mengenai 3 pembagian jenis pikiran ini. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, intinya firman Tuhan di pagi hari ini menjelaskan kepada kita supaya kita menggunakan pikiran kita secara positif.
karena akan membawa dampak positif dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bisa memiliki pikiran yang positif? Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, kemarin sudah saya bacakan buat kita, ini saya bacakan lagi untuk kita. Roma pasal 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya kita bisa memiliki pikiran positif, maka kita perlu mengubah cara hidup kita, mengubah pola hidup kita. Kata perubahan di sana dipakai kata perubahan, pembaharuan budimu. Budi yang dimaksud di sini adalah pikiran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pikiran kita harus kita ubah. Bagaimana kita bisa mengubah pikiran negatif menjadi sebuah pikiran yang positif? Kita bisa mengubah pikiran kita hanya melalui firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita renungkan, firman Tuhan yang kita pelajari setiap hari, setiap saat akan mengubah pikiran kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 berbunyi demikian, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Pikiran kita harus kita isi dengan firman Tuhan. Ketika Musa sudah hampir selesai menjalankan tugasnya, memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, lalu kepemimpinan itu akan dilanjutkan oleh Yosua. Musa berkata kepada Yosua supaya Yosua beserta bangsa Israel jangan lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Memperkatakan kitab Taurat berarti merenungkan kitab Taurat. Memperkatakan kitab Taurat berarti merenungkan firman Tuhan, karena di dalam Taurat itu ada firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 di sana jelas memberikan satu jaminan bahwa orang yang merenungkan Taurat Tuhan, orang yang memikirkan firman Tuhan, mengisi pikirannya dengan firman Tuhan, maka akan mendapatkan keuntungan. Di sana dikatakan, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jika pikiran kita isi dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan mengarahkan kepada kita kepada suatu hal-hal yang positif. Tadi saya sudah berikan penjelasan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, perubahan pikiran itu hanya dimungkinkan ketika kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Jika setiap hari kita merenungkan firman Tuhan, maka firman itu akan mempengaruhi pikiran kita. Pikiran kita akan menjadi benar, pikiran kita akan menjadi positif, sehingga akan mempengaruhi tindakan kita. Di sana dikatakan engkau akan bertindak hati-hati, lalu firman Tuhan itu akan mengantarkan kepada kita kepada suatu keberhasilan. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan.
Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita memiliki pikiran yang positif. Seperti apa yang diungkapkan oleh Paulus dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8 ini. Memang konteksnya kalau kita melihat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 ini ada perselisihan dua orang wanita. Disebutkan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang kedua, orang yang berselisih itu adalah Euodia dan Sintika. Euodia dan Sintika rupanya dia berselisih, padahal kedua wanita ini aktif dalam kegiatan pelayanan. Mereka selalu mendukung kabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus, tetapi tidak memberikan penjelasan yang jelas dan lengkap tentang teks firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang kedua di sana yang menjadi penyebab perselisihan itu. Tetapi yang jelas di sana Rasul Paulus memberikan nasihat, tekanan kepada keduanya, hendaklah kamu sehati sepikir di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pikiran yang positif akan membawa dampak perubahan yang positif dalam kehidupan kita. Manfaat apa yang kita peroleh jika kita memiliki pikiran yang positif, pikiran yang benar? Pikiran yang positif, pikiran yang benar itu akan menjadikan kita menjadi pribadi yang positif. Menjadi pribadi yang positif, bukan menjadi pribadi yang negatif. Pikiran yang positif akan menjadikan kita pribadi yang optimis, bukan pesimis. Pada zaman ini, pada musim ini, atau pada bulan-bulan ini, banyak orang pesimis dengan adanya wabah COVID-19. Pikiran mereka menjadi pesimis. Beberapa waktu yang lalu saya jalan-jalan di Malioboro karena memang ada keperluan di sana. Ada banyak toko-toko yang tutup. Lalu saya memperhatikan pedagang kaki lima sepi, tidak mendapatkan penghasilan walaupun mereka menjajakan atau menjual dagangannya. Nah, ketika melihat situasi seperti itu, orang bisa berpikir negatif. Pikirannya bisa menjadi pesimis. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pikiran yang positif itu akan menjadikan kita menjadi pribadi yang positif, yang optimis. Walaupun banyak persoalan, walaupun banyak pergumulan yang dihadapi, tetapi ketika kita berpikir positif, maka pikiran itu akan mengantarkan kita, membawa kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Berbeda jikalau kita memiliki pikiran yang negatif, akan mengarahkan kita kepada satu sikap pesimis. Nah, apa bedanya pribadi yang pesimis dengan pribadi yang positif? Pribadi yang pesimis ketika melihat kekurangan saudaranya atau orang lain, dia akan membesar-besarkan kekurangan itu. Bahkan ketika ia melihat pada pribadinya ada kekurangan, ada kelemahannya, kekurangan dan kelemahan itu selalu muncul dalam pikirannya. Lalu pribadi yang pesimis, dia melihat kelemahan, masalah, lalu kelemahan dan masalah itu dianggap menjadi suatu persoalan yang besar. Nah, lalu pribadi yang pesimis, dia tidak percaya diri, dia minder. Beda dengan orang yang memiliki pribadi yang positif, dia akan selalu bersikap optimis ketika melihat tantangan dalam hidup, persoalan dalam hidup. Ia tidak melihat tantangan persoalan dalam hidup itu sebagai sesuatu yang menghalangi, tetapi
tantangan, persoalan dalam hidup itu dianggap sebagai satu kesempatan untuk maju. Ini orang yang berpikir positif. Akhirnya dia akan memiliki sebuah kepribadian optimis dalam menghadapi persoalan. Selanjutnya, pribadi yang positif, dia akan melihat hal-hal, kemungkinan-kemungkinan, peluang, tidak melihat pada persoalan yang dihadapinya. Pribadi yang positif, dia akan bersikap optimis ketika melihat persoalan, ketika dia melihat atau menghadapi tantangan dalam hidup, dia akan mencari solusi. Dia akan memikirkan bagaimana keluar dari masalah itu. Lalu ia melihat setiap keadaan sebagai satu kesempatan untuk berubah. Minggu yang lalu saya telah menyinggung tentang keadaan. Keadaan kita itu bisa berubah dan kita bisa mengubahnya. Tetapi kalau kita sudah berpikir pesimis, berpikir negatif, maka kita akan berada dalam posisi pada keadaan yang sama. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi bersama, marilah kita memiliki pikiran yang positif. Ya, bukan positif COVID-19 ya, bukan. Ya, dalam perbincangan akan sering terjadi positif, tetapi mengarah pada COVID-19. Ini yang saya maksud di sini, positif pikiran kita, sehingga akan mengantarkan kita kepada satu pribadi yang bersikap optimis. Contoh, dalam Alkitab kita bisa melihat siapa yang memiliki pribadi yang optimis, siapa yang memiliki pribadi yang pesimis. Ada kisah yang dijelaskan di dalam Kejadian pasal yang ke-13 sampai dengan ada satu kisah yang dijelaskan dalam Bilangan pasal yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14 tentang 12 pengintai. Jadi Musa mengutus 12 pengintai untuk mengamati, untuk menyelidiki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada bangsa Israel. Nah, jadi Musa mengutus mereka untuk menyelidiki keadaan tanah Kanaan tersebut. 10 orang memberikan laporan yang positif, tetapi ada juga laporan yang negatif. Laporan yang positif yang diberikan kepada 10 orang tadi, dia berkata bahwa memang negeri Kanaan itu negeri yang indah, negeri yang subur, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Lalu ada kata negatif di sana, tetapi orang-orang yang diam di sana adalah orang-orang enak. Mereka adalah para raksasa-raksasa. Lalu pikiran negatif itu, laporan negatif itu terus dilanjutkan. Kita tidak mungkin memasuki tanah Kanaan itu. Kita tidak mungkin memenangkan peperangan melawan mereka. Karena kota itu terdiri dari kota yang memiliki perlindungan, kubu-kubu perlindungan, kota yang kuat. Nah, ini 10 orang yang diutus oleh Musa memberikan laporan positif tetapi juga negatif. Hal-hal yang negatif itulah yang menonjol dalam teks di Bilangan pasal yang ke-13 sampai dengan ayat Bilangan pasal 13 sampai dengan pasal yang ke-14. Nah, berbeda dengan Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Dia optimis ketika melihat tanah Kanaan yang subur, tanah Kanaan yang memiliki susu madu dan berlimpah-limpah hasilnya.
tanah Kanaan yang hebat, ya, bisa dikatakan seperti itu. Lalu timbul optimisme, kita pasti akan bisa mengalahkan orang-orang Kanaan itu. Jika Tuhan ada di pihak kita, dan jika Tuhan memberikan tanah itu kepada kita, maka kita akan berperang dan kita akan menang melawan bangsa itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat dua perbedaan. 10 orang yang memiliki pikiran negatif dengan 2 orang yang memiliki pikiran yang positif. Dan akhirnya kisah selanjutnya di sana, orang-orang yang memiliki pikiran negatif tersebut pesimis, dia tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Hanya Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun di angkatan mereka yang dibawa Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan sejenak di dalam kehidupan kita. Marilah kita menggunakan pikiran kita secara positif. Karena jika kita menggunakan pikiran kita secara positif, maka kita akan menjadi pribadi yang positif, pribadi yang berdampak, pribadi yang akan mengalami keberhasilan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berpikir positif itu menjadi sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki pikiran positif, maka pikiran positif itu akan mengarahkan kepada satu tindakan-tindakan yang positif. Berpikir positif, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Walaupun kita masih menghadapi pandemi COVID-19, terus berpikir positif. Yakin bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan mencukupi, Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Jangan sampai kita memiliki pikiran yang negatif. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua, berpikir positif. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan akan menolong kami supaya dalam kehidupan kami di hari-hari yang akan kami jalani, kami memiliki pikiran yang positif, bukan pikiran yang negatif. Karena kami menyadari Tuhan, ketika kami memiliki pikiran positif, meyakini kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami, maka apa yang kami pikirkan itu akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu ini dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut akan saya sampaikan warta jemaat. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat dikirimkan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Jemaat juga dapat memberikan secara langsung melalui pengurus gereja. Karena kasus COVID yang terus meningkat, jemaat dihimbau untuk tetap mematuhi 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Salam sehat dan penuh semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah beribadah bersama pada hari ini, dan mari kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan telah memimpin, memberkati ibadah kami pada hari ini. Kami yakin bahwa apa yang kami lakukan dalam ibadah ini kiranya semua memperkenan hati Tuhan, semua membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa
untuk bangsa negara kami yang masih dalam situasi pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk pemerintahan, kiranya Tuhan yang akan menolong, memberkati, memberikan kekuatan kesehatan, khususnya bagi para tenaga kesehatan yang telah Tuhan tempatkan mereka di rumah-rumah sakit. Kami berdoa Tuhan buat penanganan COVID-19 ini, gugus tugas COVID-19 baik di tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi mereka sehingga mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Tuhan membawa perubahan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga pandemi COVID-19 ini Tuhan dapat segera teratasi. Dan kami mengharapkan, merindukan campur tangan Tuhan, kiranya terus Kau nyatakan kepada mereka. Kami berdoa Tuhan bagi segenap jemaat-Mu yang telah beribadah pada hari ini, dalam situasi apapun yang mereka hadapi, Tuhan campur tangan di dalamnya. Tuhan memberkati segala kehidupan umat-Mu, segala kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Jaga lindungi mereka Tuhan, sehingga mereka tetap dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kurangan suatu apapun. Mereka akan terus merasakan dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera yang abadi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya turun menaungi, memberkati kehidupan saudara sekalian kini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, ibadah kita telah berakhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.